Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gue nggak perlu kenalin nama gue lagi, pasti lu semua udah pada tahu nama gue siapa. Oke, kebetulan gue hari ini udah ada di Depok, lokasinya ada di HRS. Oke, kebetulan juga gue mau ketemu sama Pak Haji Asep Hendro, tapi juga Pak Haji Asep Hendro-nya juga kebetulan lagi sakit, jadi gue nggak bisa ketemu sama Pak Haji. Paling kita ketemunya masih Om Wayong, Deniar Wayong aja langsung, yuk, let's go. Oh iya guys, ada yang beda nggak dari gue? Kalau yang tahu beda dari gue apa, lu dapat pulsa nanti dari gue. Komen aja di bawah, oke? Oke guys, sekarang gue udah bersama Om Denny Wajong, suatu punggawa dari Indo Club Championship. Siapa sih yang nggak tahu? Halo guys. Ya kan, orang semua rata-rata pasti pada tahu Indo Club, bener nggak Om? Halo guys. Ya, cuma halo guys. Udah mandi loh. Jadi di sini gue bakal bikin konten nih, kayak banyak tanya, ngobrol santai aja kali ya Om. Siap. Jadi terima kasih juga nih buat Pak Haji Asep Hendro udah menyediakan tempatnya untuk kita buat konten. Terima kasih banyak. Dan kebetulan beliau juga lagi sakit, jadi nggak bisa ketemu. Kita doain aja semoga beliau cepat sembuh. Semoga Pak Haji Asep Hendro sembuh. Cepat bisa melakukan aktivitasnya lagi seperti biasa. Amin. Oke, Om, kita langsung aja kita ke pertanyaannya. Siap Pak. Oke Om, first question nih. Awal berdirinya Indo Club dan kenapa kok dinamainya Indo Club tuh terinspirasi dari apa Om? Sebenarnya Indo Club tuh lahir dari ketidaksengajaan sih. Dia 2016 kebetulan gue balik tuh dari perantauan tuh. Gue kan lama di luar kota lah, kerja waktu itu kan. Terus kemudian begitu penempatan Jakarta 2015, gue mulai ngejalanin hobi gue yang lama udah sempat terhenti. Terus kemudian kebetulan gue deket sama teman-teman di salah satu komunitas di Jakarta. Dia ada mau bikin acara anniversary waktu itu kalau nggak salah yang ke-14 tahun. KCDJ. Oh, oke, KCDJ. Ya, KCDJ. Itu ketua KCDJ, terus bendaharanya juga itu sohib gua. Berteman lama lah bahkan, bukan dari kenalnya bukan di motor justru. Terus kenalnya di mana dong? Iya, kenalnya waktu itu ada salah satu bendaharanya punya bininya teman kantor gua, kayak gitulah. Oh. Jadi kedekatannya kita emosionalnya cukup bagus. Cukup bagus. Ya. Sampai akhirnya mereka mau bikin acara anniversary, kita waktu itu janjian nongkrong di daerah Panglima Polim. Karena memang biasa pulang kerja gue suka nongkrong sih. Nongkrong, berteman, begaul lah, silaturahmi terus keliling terus. Teman-teman gue kan banyak tuh dari dulu. Dan gue emang gila main. Nah, kita nongkrong di base camp gue di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Iseng ngobrol-ngobrol di tukang pecel lele waktu itu, gue inget banget sambil makan. Gue mau ada acara begini nih, cuma bosen, acaranya musik melulu, pagelaran musik melulu. Biasa kan kalau komunitas roda 2 tuh seringnya musik nggak jauh dari musik dangdut gitu, iya. Musik dan dangdut atau apapun itu pasti masih musik lah, ruang lingkupnya. Nah, akhirnya kita jadi terlibat obrolan yang menarik pada malam itu. Gue cetuskan lah ide, bikin balap aja bro. Lu musik tetap ada, nggak apa-apa. Tapi balap sini gua garap. Dan selang berapa lama dari itu, oke.
jadilah akhirnya terbentuk. kita mulai itu realisasikan. 2016 ya, pertama 2016 kita set up acara anniversary tersebut. Oh jadi itu awalnya tuh dari anniversary itu tanpa kesengajaan berarti? Iya, dengan apa konsep acara ada balapan di dalamnya, sama tetap pagelaran musik ada. Itu kita pakai artis juga. Oke. Mendatengin artis. Dan itu namanya udah Indo Club apa belum? Belum, masih anniversary itu. Baru anniversary. Iya. Tapi logo kita udah muncul. Oh udah muncul. Berarti pada saat itu belum sempat kepikiran buat bikin nama kayak Indo Club itu belum? Karena memang fokus saya kan masih kerja waktu itu. Terus juga baru mulai lagi kita di Jakarta. Saya lama soalnya di Kalimantan sama di Sumatera. Sempat ke Sulawesi juga ngerantau. Terus balik Jakarta, ketemu teman-teman lama lagi. Nah, singkat cerita, pas kita bikin acara waktu, saya ingat tanggalnya 10 Desember 2016. Pas ulang tahun nyokap gue soalnya. Oh. Nah, pas kejadian kita bikin itu animonya luar biasa gilanya. Gila banget tuh. Jadi yang datang itu 10.000 baru for the first time. Pertama kali gue langsung gelagapan jadinya. Wah gila segini banget animonya ternyata. 10.000 orang yang datang. Motor parkiran aja pada saat itu di Sentul kecil itu nggak bisa masuk mobil. Oh, oke. Karena saking banyaknya. Jadi cuma bisa buat motor doang. Buat motor doang. Motor aja padat. 10.000. Iya. Jadi mau di Sentul kecil tuh parkirannya kan biasa buat mobil. Iya, betul. Itu yang sebelah kanan. Kalau pada hari itu lo datang, itu nggak ada mobil sama sekali, isinya motor tapi semua. padat kayak lemper. Dan berarti benar-benar gila ya animonya Om ya. Orang-orang tuh antusias banget. Gila banget. Di situ gua terheran-heran juga, gila sih segini banyak manusia yang hadir. Nggak pernah kepikiran. Juga meriah. Dan memang kita mengusung 2 tak kan, karena pada saat itu KCDJ memang pakemnya kan pakem 2 tak. Iya, Eric King. Siapa sih yang nggak kenal KCDJ ya? Iya. Pasti semua orang, hampir semua orang komunitas pasti tahu lah itu, karena itu juga udah lama juga kan Om. Udah KCDJ, ya? lumayan senior ya di dunia roda 2. Nah akhirnya setelah itu berjalan sukses, pertama kan kebetulan tuh. Betul. Gua anggapnya kebetulan itu kebetulan ya. Gua tes sekali lagi. Iya. Dites sekali lagi. Baru ganti nama. Oke. Gua ganti nama dengan nama pada saat itu Indo Club. Nah itu nih Om. Indo Club itu. Ya karena gua beranjak dari klub dan komunitas. Jadi klub Indonesia apa? Karena ruang lingkup kita di Indonesia. Oke. Gua namain Indo Club. Mungkin kan kalau orang yang nggak tahu apa sih Indo Club, istilahnya taunya mungkin ya sesuatu hal yang negatif lah, tempat-tempat yang negatif, ya kan. Jadi ternyata Indo Club tuh itu guys, pagelaran suatu motor-motor balap. Ya jadinya memang kan pada saat itu yang gua ambil buat ngebantuin gua terlibat dalam satu tim Indo Club itu sebenarnya dari klub-klub yang gua kenal, perwakilan yang mana dia punya skill tertentu yang tepat pada saat itu gua anggap tepat buat menghandle bagian sektor tertentu yang gue butuhkan. Akhirnya gue minta bantuin dia, gue calling, bro lu bantuin nih, tolong bantuin gue di sektor ini, bro lu begitu dan seterusnya. Jadi klub-klub semua tuh cabut. Jadilah Indo Club. Itu ceritanya. Oke, berarti awal dari pas event itu hanya balap yang istilahnya yang belum atlet ya Om? Bisa dibilang kayak masih komunitas fun race. Dominannya komunitas, bukan fun race. Fun race bukan ya? Kita tetap mengacu ke regulasi yang ditetapkan sama IMI. Oke. Tapi memang kita mengusung pakem komunitas pada awal-awal berdiri. Oh.
Jadi kayak gitu guys. Itu sebenarnya dari gua pribadi juga kayak bertanya-tanya nih awal Indo Club tuh seperti apa sih? Dan ini gua sekarang tahu. Nah inilah Indo Club. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berarti Indo Club itu udah berapa lama ya Om ya? Dari 2016, 17, 18, 19, 20, 21. udah 6 tahun ya? Masuk tahun ke-6. Tahun ke-6 berarti udah lama juga ya berarti. Lumayan perjalanan kita Perjalanan. tuh udah lumayan banyak belajarnya sih, lebih tepatnya. Nah, terus saya mau tanya nih Om, suka dukanya selama dari awal berdirinya Indo Club sampai sekarang itu kayak gimana sih Om, bisa dijelasin nggak? Banyak ya, tapi gue sedikit sharing buat apa yang gue laluin itu yang paling berkesan ya. Ya boleh Om, paling berkesan. Pertama tuh animo masyarakat racing roda 2 di Indonesia tuh ternyata istimewa. Iya. Maksudnya bagus banget Bagus. ya. Dari sisi kekompakan pun mereka oke. Dan makin kesini berjalan, kita semua sama-sama belajar. Baik dari kami dari sisi kepanitiaan, kita banyak juga berbenah. Kita selalu terima masukan-masukan dari teman-teman peserta, keluarga-keluarga sponsor juga yang memang sudah seperti keluarga buat kami. Tapi ada hal yang menarik sih awal-awalnya waktu pertama kali Indo Club berdiri itu saya masih gelagapan banget. Iya. Bener-bener, waduh. Yang kayak tadi Om jelaskan lah ya. Gelagapan banget. Jadi kadang-kadang kita di tengah-tengah sirkuit pas lagi running acara kita sampai nggak tahu apa, nggak tahu yang harus kita lakukan apa, kayak blank. Kayak ada, waduh nggak tahu nih gue mau ngapain gitu. Gue udah pernah ngerasain itu tuh, gila ngeblank, bener-bener, waduh apa nih, masih gimana nih. Cuma dengan sering berjalannya waktu, gue bangun sistem akhirnya, sistem kerja dari mulai per sektor bahkan, sistem produksi gimana. Sistem keuangan gimana, terus kemudian konsumsi gimana, sampai ke sektor keamanan. Itu gue berbenah semuanya. Ya, sampai sekarang pun kita masih banyak belajar sih. Tapi karena saya juga kan sebelumnya kan seneng banget nih Om balap ya. Saya tuh antusias juga loh. Istilahnya saya juga punya motor balap gitu. Sampai ikut di eventnya Om. Apaan motor lo tuh? RX King. King Chamber 135 standar bobok. Jokinya siapa? Saugi. Wah. Dulu itu Saugi. Tapi sekarang nanti bakal Ogi lagi yang bawa. Terus saya ikut dan itu rasanya kayak istilahnya kayak event apa ya Om ya? Megah banget gitu loh Om. Saya nggak pernah namanya ikut balap yang sampai semegah itulah istilahnya. Jujur karena saya penikmat Om. Penikmatnya itu. Di euforia di arenanya itu. Mungkin karena gue nggak ngerasain ya, ngerasain. Gue cuma taunya bekerja handle komplain gitu. Dan itu keren banget Om, sumpah. Saya ngeliat dari schedule-nya ntar waktu QTT sampai waktunya race itu tepat semua. Sampai benar-benar race close jam 5 close. Iya. Itu dan itu keren banget sih. Dan sekarang gue bisa ngobrol sama ownernya. Sebenarnya sih itu masih perlu banyak belajar sih itu. Kita masih terus berbenah. Jadi setiap kali acara gue selalu menyempatkan diri bersama teman-teman buat saling evaluasi. Evaluasi apa kekurangannya, apa kendalanya. Ya kalau ada yang bisa diperbaikin, kita perbaikin lebih baik. Yang sudah baik ya kita pertahankan. Ya. Betul. Nah terus juga nih Om, semisal nih Om, pernah nggak sih Om tuh kayak dapat momen dimana yang kayak bikin Om jadi pusing banget karena misalkan entah itu ada yang crash parah atau mungkin ada yang berantem di pas selama event berlangsung?
Kalau crash parah ada, gue panik gue. Awalnya biasa aja, cuma lama-lama panik. Bukan karena patah, Kenapa tuh? bijinya yang kena. Jadi udah sadar nih pingsan lagi, sadar pingsan lagi. Sampai kita panik, bawa ke rumah sakit, udah begitu jadinya. Kalau yang untuk ricu-ricunya enggak? Ya ricu udah pasti yang tragedi 2019 lalu. 2009 lah yang Welo Rere gitu. Oh, oke. Ya cukup Tegang ya. jadi perhatian Iya. buat Iya. teman racing. Tapi emang sebenarnya yang mereka orang itu ya ikonnya sih menurut saya. Iya. Kayak kalau nggak Welo ya Rere, kalau nggak Welo ya Rere. El Clasico lah om ibaratnya kalau. Jujur sebenarnya momen itu momen yang benar-benar mendebarkan pada saat itu, karena memang kedua kubu saling berseteru dan konfliknya itu mengarah ke fisik. Tapi memang kita udah dibantu sama tim-tim keamanan kita yang hebat juga, saling bisa membuat semua situasi pada saat itu jadi kondusif. Tapi ya kangen juga sih, adrenalin jadi terpacu. Maksudnya pada saat itu penonton aja, dari sisi penonton teriaknya udah apa, kan termasuk saya juga orang histeris lah, bisa dibilang saya histeris gitu. Dari peserta pro dan kontra, dari yang bertikai sendiri pun udah ibaratnya kalau zaman dulu udah saling menghunuskan senjata. Udah benar-benar siap perang lah. Kita jadi panitia juga pada saat itu ya jujur bingung. Iya, panik, campur aduk lah pada saat itu, karena memang udah saling serang kan. Iya. Ya, dari pedok A ke pedok B ini udah saling serang. Oh iya, dan itu sih ngeliat om. Iya. Pas posisi itu yang udah sampai ada yang lompat-lompatan lah ke sirkuit lah. Betul. Ada yang lompat. Jadi emang kita udah pada saat itu kita hampir nggak bisa menghandle massa. Hampir ya. Karena memang ya karena balik lagi juga om, saya juga sebagai penikmatnya, om sebagai pelaksana. Jadi saya ngeliat di situ emang itu kayaknya kalau misalkan hanya orang biasa aja tanpa pengamanan yang lebih istilahnya kayak itu, saya setuju. Nggak akan bisa ini om, istilahnya udah nggak akan kondusif. Udah nggak kondusif. Iya. Nanti gue juga setuju sih soal itu, benar. Kalau kita nggak didukung sama tim keamanan yang mumpuni, betul. Itu, mungkin udah gila, soalnya ribuan orang masalah guys. Udah atmosfer masa panas semua. Dan gue ada di situ soalnya. Ada. Lu waktu itu nonton di mana? Di dekat ini Tribun. Dekat Tribun, pas banget kan dulu kan sirkuit itu kan belum jadi yang pagar ya. Masih yang ban-ban. Itu kan yang nonton kan sampai yang hampir ke sirkuit sampai begini-gini gitu om. Jadi itu saya ikut euforia itu, padahal saya istilahnya di situ baru pertama kali saya terjun di road race, baru tahu. Tapi saya langsung kayak kedoktrin gitu, ngeliat kanan kiri, orang pada gini semua. Itu dari ujung sampai ujung. Gila semua. Jadi kayak, oh ya udah deh. Saya belaga gila aja, welo, ya re gitu jadinya. Sama momen yang paling menarik, gue baru ngeliat orang-orang tua yang udah bahkan punya anak, punya cucu. Dia di acara gue tuh bisa jingkrak-jingkrakan kayak kita kayak anak kecil. Iya gitu. Betul. Kayak jadi SMP, SD SMP lagi. Jingkrak-jingkrakannya, kesenangannya benar-benar jadi menghibur. Iya, karena mereka terpengaruh dengan ininya om mungkin atmosfer. Karena atmosfer itu benar-benar seru. Jadi gimana ya om ya? Dijelasin pun juga susah menurut saya. Jadi kayak kayak gua harus fight. Wah, gini. Dan itu banyak kelas terjadi. Iya. Maksudnya nggak cuma satu kelas aja. Cuma satu kelas aja. Jadi sengit lah bisa dibilang. Nah, om, saya ini pertanyaan lagi nih om. Nah, untuk sponsorship ini kan di Indo Club ini kan hampir rata-rata racing parts semua ya om ya. Dan kalau untuk bagian knalpot itu udah masuk apa aja sih om produk semisal gitu? Kalau sponsor sih nggak semuanya racing part. Ada malah yang kayak
produk herbal ya, Oh, kayak oh iya. Antangin Oh iya, juga iya, support iya. kita juga. Tapi kalau untuk knalpot, kebetulan teman-teman sponsor yang support kita itu memang item produknya banyak, dan mostly itu ada knalpotnya. Tapi kalau yang terfokus di knalpot dari dulu ya, kita disupport sama CLD juga. Oke, CLD Racing. CLD Racing sama dan Shijiro juga. Oh ya, Shijiro juga. Kan brand Iya. baru Anak baru. yang fokus ke premium kelasnya. Iya, betul, premium kelasnya. Ya itu yang sangat membantu kita. Maksudnya sebenarnya acara kita juga bisa terlihat baik, dari tata kelola dan dari hadiahnya pun sampai ke kemasan acaranya. Ya kita semua karena saling membantu. Salah satunya si Jiro ya. Iya. Karena wadah Indo Club ini memang selain membuat satu kompetisi yang cukup sengit, maksudnya cukup bagus, tapi di satu sisi itu juga jadi ajang riset produk buat teman-teman produsen. Iya. Dan dari sisi peserta ngejar prestasi juga bisa, karena memang nggak sebagian besar banyak juga teman-teman pembalap yang mulai dikenal dari muncul dari acara kita. Iya. Dan itu sudah banyak terbukti kita mencetak pembalap-pembalap yang cukup berkualitas untuk di Indonesia. Ya mudah-mudahan sih apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita impikan tuh bisa terus ditumbuh kembangkan teman-teman. Dan terima kasih juga buat si Jiro. Terima kasih. Haji Dodo, apa kabar Pak Haji? Terima kasih Pak Haji udah percaya sepenuhnya ke kita. Selama masa pandemi nih Om, apa sih yang dilakukan di luar dari event ini di Indo Club? Ya mudah-mudahan sih pandemi ini nggak tahu ya kapan kelarnya, tapi mudah-mudahan kita berharap secepatnya ya. Ya jujur selama pandemi dari 2020 kita mungkin lebih beruntung dibanding teman-teman promotor lain. Betul. Karena 2020 itu start Maret kan mulai pandemi. Iya, Maret 2020. Kita Februari udah mulai berita-berita masuk lah ya. Saya pun udah ngegelar satu kali penyelenggaraan 2020. Oh iya, awal 2020. Ya. Pas Maret langsung lockdown. Langsung lockdown ya. Dan kebetulan di tahun ini di 2021 kita sempat juga bikin. Kebetulan ada salah satu pemerhati balap tanah air Haji Putra ya. Yang berkolaborasi dengan kita dan pada saat itu kita bikin bulan Maret lalu di Subang ya dengan title ICP Indonesia Caprix. Jadi tahun ini pun sebenarnya kita bikin, cuma memang prestasi kan nggak bisa ditunjang kalau cuma rentang waktu terlalu jauh iya. Terlalu lama. Jadi mesti ditunjang sama event-event yang rentang waktunya benar-benar ada roadmapnya dan terjadwal dengan baik. Ya memang kita di tahun ini dan tahun lalu itu kita berantakan soal jadwal. Dan itu dihadapin sama semua promotor dengan polemik yang sama. Mudah-mudahan doain tuh ya. Siap pasti Om. Pasti. Balapan bisa lancar. Iyalah. Jadi kita bisa Saya jadinya fokusnya ya ke digital. Digital aja. Berarti kesibukannya hanya digital aja sekarang ya Om ya? Ya ada sih beberapa yang maksudnya di luar balap.
Cuma kalau kita bicara di Indoclub itu sendiri ya, saya Iya. kuatin di konten-konten Iya. juga. Kita ada beberapa konsep memang yang kita sudah mulai jalankan. Jujur sih ya Om ya, kalau saya itu lebih kangennya bener-bener di lapangannya sih, asli. Dan itu bener-bener ngangenin banget karena refresh saya itu hanya cuma di balap aja sih Om. Iya betul. Nah ini Om, terus harapannya ke depan gimana nih Om? Untuk apa, mungkin event balap bisa digelar lagi atau apa, masa pandemi bisa cepat kelar? Harapannya supaya corona nih pastinya segera berakhir, Iya. supaya kita bisa pulih lagi di sektor otomotif roda 2 kita, dan kita bisa bikin terus acara-acara silaturahmi racing. Iya kita. betul, karena emang ya jujur emang otomotif tuh emang never die banget sih Om ya. Iya, selama pabriknya buka, Iya. kita nggak pernah Asli. redup. Yakin. Nah, pesan buat teman-teman yang memang bekerja dan berkarya di dunia otomotif, khususnya roda 2, jangan pernah patah semangat walaupun kondisi saat ini sedang tidak berpihak pada kita, tapi tetap semangat, dan paling penting adalah tetap berkreasi. Iya. Berkreasi itu penting supaya apa yang kita bisa impikan dan apa yang kita coba kembangkan itu bisa kita Realisasikan dengan notabene COVID-19 ini segera selesai. Iya. Lakuin yang lo suka, lakuin yang lo benar-benar suka. Mudah-mudahan akan jadi something. Dengerin guys, tuh ini bukan orang sembarangan. Ini orang hebat, karena gue bilang orang hebat, gue salut banget guys. Kalau ngomong suka sembarangan. Kalau sembarangan itu kan behind the scene. Oke guys, paling gitu aja. Dari sekian banyaknya kita udah ngobrol banyak ya Om ya. Ngobrol-ngobrol tentang dari awal Indoclub sampai harapan kita di dunia otomotif itu kayak gimana. Pokoknya nanti bakal ada video lagi selanjutnya yang bakal lebih seru. Nanti bakal kolaborasi juga dengan Indoclub lah, insya Allah. Terima kasih juga buat Om Tatu, terima kasih juga buat Pak Haji Dodo, dan terima kasih juga buat Pak Haji Asependro. Semoga lekas sembuh. Ya amin, amin. Juga terima kasih buat teman-teman racing dan tetap semangat. Salam more powerful guys. Terima kasih. Gas trot.